Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri ke-178. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi, membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Izin perkenalkan saya, Wita, sebagai MC sore hari ini. Pada webinar 178 kali ini, kita akan membahas topik fertility sparing management pada kanker ginekologi. Kasus ini sering kita jumpai sehari-hari di praktik kita. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Prof. Oh, belum kedengeran. Sore. Ya. Kemudian kita akan ada dua materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama oleh Dr. Ecita Rahesti Ningtyas, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Vidyatma Akbari, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadir. Selamat sore, Dr. Ecita. Selamat sore, Hmm, Dr. Vidyatma. Selamat sore, Dokter Wita. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan kepada narasumber dan oleh moderator untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi Ashogi. Tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia ikut Ashogi setiap minggunya. Baiklah, untuk acara pertama, kita simak sambutan dan pembukaan oleh pengurus Hogi, yaitu Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Prof, dipersilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih. Pada Ashogi kali ini kita akan membicarakan mengenai fertility sparing, terutama pada kanker ginekologi ya, yang memang saat ini sangat apa ya, sangat diperlukan sebenarnya ya. Bagaimana sih kita melakukan fertility sparing ya? Yang nanti tentunya akan dipresentasikan sedikit ya atau dibicarakan oleh Dokter Ecita dan Dokter Vidiatma ya. Ya, semoga dengan adanya acara ASO gini sebenarnya tidak saja para pendengar tapi juga kita semua bisa sama-sama mendapatkan tambahan ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk fertility sparing pada kanker ginekologi? Tanpa eh, berlama-lama, ya, mungkin saya persilahkan saya kembalikan, sorry, saya kembalikan belum jadi moderator ya ini, mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara dulu ke Dokter Devita. Silakan Dokter Devita. Ya, baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita akan ke inti acara, yaitu pembahasan mengenai topik kita sore hari ini yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Profesor dipersilakan untuk memoderatori sore hari ini, Prof. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, Hari ini kita akan ada dua ya pembicara yang sudah sangat pakar tentunya dalam bidang onkologi ginekologi ya. Dokter Ecita, apakah sudah hadir Dokter Ecita? Ya, kalau belum mungkin yang kita dahulukan mungkin Dokter Vidiatma, silakan Dok. Waktu dan tempatnya kami persilakan untuk membicarakan topik yang dokter sudah siapkan. Silakan dok. Baik, Prof. Terima kasih. Nah,
Izin share screen, Prof, Dokter. Apakah sudah terlihat, Dok, Prof? Untuk, Sudah terlihat, oh ya dokter. baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Para guru-guru saya yang saya hormati, dokter-dokter senior dan teman sejawat yang saya sayangi dan cintai. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang fertility sparing management pada kanker ginekologi. Ya, kanker ginekologi sendiri pada wanita usia reproduktif sekarang sepertinya sudah sangat sering kita temui di praktek kita sehari-hari. Tidak hanya kita yang berkecimpung di dunia onkologi ginekologi, tapi juga di rekan-rekan sejawat SPOG umum pun sepertinya sudah sangat banyak mendapatkan kasus-kasus eh, di mana kanker ginekologi itu terjadi pada usia reproduktif atau usia wanita yang masih dalam kemampuannya untuk bereproduksi. Yang merupakan kasus ini merupakan kasus yang dengan tantangan besar dan bukan hanya mengenai penyakitnya sendiri, tetapi juga karena implikasinya terhadap fertilitas. Yang mana dari penelitian-penelitian yang ada menunjukkan peningkatan insidensi kanker pada usia muda dan dengan adanya kemajuan dari tata laksana kanker itu sendiri, angka harapan hidup dari pasien-pasien tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas hidup pasca pengobatan, kemudian termasuk kemampuan untuk hamil atau memiliki anak, menjadi aspek krusial yang harus kita pertimbangkan dalam setiap pengobatan yang kita berikan. Nah, tidak semua dari pasien kanker ginekologi pada wanita usia reproduktif sendiri itu merupakan kandidat untuk manajemen dari konservasi fertility. Pemilihan pasien yang cermat tentunya adalah kunci keberhasilan dan keamanan dari konservasi yang kita lakukan. Adapun kriteria untuk pemilihan pasien seperti dari usia tentunya ya, diharapkan pada usia reproduktif, umumnya di usia di bawah 40 tahun. Kemudian stadiumnya masih stadium awal, mayoritas pada kasus-kasus stadium 1A atau 1B, ataupun kasus dengan resiko penyebaran yang minimal. Kemudian tentunya histopatologi, diperhitungkan histopatologi dengan potensi invasi yang rendah dan juga memiliki prognosis baik. Contohnya pada karsinoma sel squamous yang derajat rendah atau adenokarsinoma pada endometrium dengan grade 1. Lalu juga ada, nah yang paling penting ini keinginan pasien atau fertility wish dari pasien itu sendiri. Karena di saat sekarang ini mungkin sudah banyak disampaikan bahwa ternyata angka kehamilan kita terutama di Indonesia juga sudah mulai menurun. Jadi eh, mungkin harus ditanyakan dulu apakah pasien tersebut memang berencana untuk melakukan eh, suatu kehamilan gitu ya. Karena tidak jarang saat ini juga pasangan-pasangan menikah itu ternyata tidak berencana untuk hamil seperti itu. Kemudian juga harus dijelaskan mengenai resiko dan manfaat dari tata laksana yang dilakukan dan juga bersedia menjalani pemantauan ketat dari kondisi penyakitnya tersebut. Nah, mungkin ini beberapa eh, contoh, mungkin tidak semua yang saya jelaskan dari semua kanker-kanker ginekologi. Beberapa seperti yang paling sering ada kanker serviks. Untuk opsi konservasi fertilitas pada kanker serviks sendiri, umumnya dilakukan kriterianya ini diambil dari jurnal Cervical Cancer New Era dari International Gynecology Cancer Society pada tahun 2024, yang mana kriterianya di sini usia di bawah 45 tahun, kemudian tipenya selnya itu eh, squamous keratin kompleks atau dengan eh, yang HPV associated atau adenokarsinoma.
dengan ukuran tumor maksimal 2 cm, tidak didapatkan kelenjar getah bening, dan juga harus dilakukan pelvic MRI atau USG dengan tenaga yang expert. Nah, dari tata laksana yang bisa dilakukan pada stadium awal, stadium 1A1 atau 1A2, maka dilihat dulu apakah ada LVSI atau tidak. Apabila hanya LVSI-nya negatif, maka dapat dilakukan tindakan konisasi, dan apabila dan clear apabila di marginnya itu negatif. Dapat ditambahkan juga tindakan seperti sentinel lymph node biopsi, eh, dan juga eh, pelvic lymphadenectomy untuk stadium 1A2. Nah, kemudian untuk kasus dengan LVSI positif, pilihan-pilihan tata laksananya yang dapat dilakukan seperti konisasi tadi, atau dilakukan simple tracheotomy atau radical tracheotomy, ditambahkan juga dengan pelvic lymphadenectomy hingga bisa ditambahkan hingga aorta, dan atau dilakukan sentinel lymph node biopsi. Nah, untuk yang 1B2, kasus-kasus satu tadi termasuk 1B1 ya. Untuk kasus-kasus yang 1B2 ini yang tidak standar ya. Namun di sini masih diberikan suatu celah seperti itu ya, walaupun mungkin harus dijelaskan secara lebih detail pasien-pasien stadium 1B2 ini, yang mana dapat dipertimbangkan pemberian eh, neoadjuvan kemoterapi setelah memastikan tidak ada keterlibatan KGB. Kemudian dapat dilakukan tindakan seperti radikal tracheotomy, kemudian ditambahkan juga dengan pelvic lymphadenectomy hingga bisa hingga dengan sampai para aorta, atau dapat dilakukan sentinel lymph node biopsi. Nah, ini 20% dari semua kanker serviks itu ternyata didiagnosis pada usia remaja ataupun dewasa muda. Yang mana pilihan untuk dilakukan eh, fertility sparing surgery itu seperti konisasi atau trachelectomy, simple trachelectomy atau trachelectomy radikal, baik itu yang per vaginam atau per abdominam, yang mana tingkat rekurensi dari pasca fertility sparing surgery ini bervariasi antara 3,1 dan 4,5%, dengan berbagai eh, modalitas pengobatan yang dilakukan. Dan juga kejadian mortalitas pada pasca fertility sparing surgery ini berkisar antara 0,8 hingga 1,7%. Nah, tingkat rekurensi itu ternyata semakin tinggi pada masa tumor dengan ukuran lebih dari 2 cm. Oh, seperti pada pasca vaginal radical tracheotomy itu rekurensinya yaitu sebesar 20,5%. Kemudian untuk radical tracheotomy per abdominam atau dengan minimal invasif itu kejadian rekurensinya sebesar 18,9%. Lalu untuk tingkat kehamilannya sendiri pasca konisasi itu sekitar 59% dengan tingkat kelahiran hidup sekitar 77%. Kemudian untuk eh, setelah dilakukan trachelectomy radikal per vaginam, tingkat kehamilannya sendiri itu berkisar antara 66% dengan tingkat kelahiran hidup sebesar 71%. Sedangkan untuk tingkat kehamilan yang rendah dan juga tingkat kelahiran hidup yang lebih rendah didapatkan pada pasien pasca trachelectomy radikal per abdominal melalui tindakan laparotomi. Kemudian juga untuk resiko persalinan prematur sendiri ini lebih rendah pasca tindakan konisasi dibandingkan tindakan radikal trachelectomy baik per vaginam ataupun per abdominam ataupun yang menggunakan minimal invasif. Nah, kemudian kita ke kanker endometrium.
Untuk opsi konservasi fertilitasnya pada kanker endometrium tentunya yang pada stadium awal, stadium 1A dengan grade 1, terutama tipe endometrioid yang terdiferensiasi baik, dapat dipertimbangkan terapi hormonal yaitu pemberian progestin dosis tinggi seperti megestroasetat atau medroksiprogesterone asetat per oral yang bertujuan untuk menyebabkan regresi dari tumor. Kuncinya tentunya pemantauan ketat pada pasien dan juga dilakukan biopsi endometrium serial. Dan setelah remisi, maka pasien disarankan untuk segera hamil. Kemudian dilanjutkan dengan histerektomi definitif yang dipertimbangkan setelah selesainya perencanaan keluarga. Hmm, Oke, baru-baru ini juga saya mendapatkan pasien yang dilakukan terapi konservatif juga dengan pemberian hormonal megestroasetat setelah beberapa kebetulan juga memang baru menikah pasiennya baru beberapa bulan dan setelah diterapi ya alhamdulillah sih membaik ya ternyata sudah tidak terdeteksi lagi adanya eh, CA endometrium pada pasien tersebut. Nah, untuk dari hasil meta-analisis dari penelitian yang ada 4% dari kanker endometrium itu terjadi pada pada wanita usia dewasa muda atau remaja, yang mana perawatan alternatif dari konservasi fertilitas juga dapat dilakukan seperti reseksi stroskopi dan atau dengan kuretasi yang dikombinasikan dengan terapi hormonal seperti progestin. Kemudian untuk tingkat dari complete respon terhadap terapi hormonal itu cukup baik ya 80,2%, yang mana waktu median dari untuk mencapai dari complete respon itu sekitar 5,5 bulan. Kemudian untuk rekurensinya pasca complete respon itu sekitar 34,7%. Lalu eh, untuk dapat juga digunakan penggunaan IUD levonorgestrel untuk pengobatan tunggal dengan tingkat rekurensi yang lebih kecil ya sekitar 9,5% pada pasien dengan complete respon dibandingkan pasien yang mendapatkan progestin oral itu tingkat rekurensinya dikatakan 45,7%. Kemudian tingkat keguguran pasca fertility sparing ini untuk kanker endometrium sekitar 31,3%, sedangkan untuk tingkat kelahiran hidupnya sekitar 72%. Oke, selanjutnya untuk kanker ovarium, opsi konservasi fertilitasnya itu terutama untuk kanker ovarium stadium awal, terutama pada tipe germ cell ataupun epithelial ovarian cancer yang grade 1 unilateral. Dengan opsi konservasi fertilitas, tentunya kita dapat melakukan konservatif surgical staging, dilakukan salpingo-ovarectomy unilateral, pengangkatan ovarium dan tuba fallopi yang bagian yang membesar saja, kemudian mempertahankan ovarium dan tuba kontralateral yang sehat dan juga uterusnya. Surgical staging tentunya dilakukan secara cermat dan hati-hati, melakukan bilasan peritoneum, biopsi omentum, dan kemudian juga memastikan tidak ada penyebaran mikroskopis saat dilakukan tindakan operasi. Kemudian untuk dari data penelitian yang didapatkan, kanker ovarium sendiri merupakan kanker keempat yang paling sering didiagnosis pada em, wanita dewasa muda atau remaja, yang mana maaf, untuk tindakan fertility sparing surgery-nya yang dilakukan dapat dilakukan konservatif surgical staging, yaitu melakukan salpingo-ovarectomy unilateral dan mempertahankan uterus serta ovarium kontralateralnya. Untuk tingkat rekurensinya sendiri itu pada kanker ovarium tipe epitel stadium 1A atau 1B itu berkisar sekitar 9,9%. Lalu untuk
tingkat rekurensi pada karsinoma yang grade 3 termasuk histologi seperti clear cell itu sekitar 25,6% dibandingkan dengan yang grade 1 hanya sekitar 9,1%. Kemudian dari rekurensi itu juga ternyata tidak ada yang terdapat keterlibatan dari uterus dengan tingkat kelahiran hidup bervariasi antara 57,1% hingga 100%. Dan ternyata dari seluruh pasien dari penelitian multi penelitian yang ada ini eh, yang memang berencana untuk hamil atau memiliki keinginan untuk hamil itu hanya 44,2%. Dan dari 44,2% itu 29,5%-nya berhasil hamil setelah fertility sparing surgery. Nah, ini memperlihatkan perbedaan rekurensi dan tingkat mortalitas berdasarkan dari stadium 1A, 1B, dan juga 1C, terutama yang cukup berbeda pada stadium 1C3, em, yang mana tingkat stadium 1C3 ini angka rekurensi dan mortalitasnya ini lebih tinggi dibandingkan stadium-stadium seperti 1A, 1B, atau 1C1 dan 1C2. Nah, untuk tantangan ke depannya tentu meskipun menjanjikan manajemen konservasi fertilitas ini tentunya masih banyak tantangan seperti adanya resiko rekurensi yang meskipun rendah namun ada potensi kekambuhan lokal ataupun regional. Kemudian juga harus dilakukan pemantauan jangka panjang. Komplikasi kehamilan sendiri itu pasien-pasien yang menjalani konservasi fertilitas ini mungkin memiliki resiko komplikasi kehamilan yang sedikit lebih tinggi, seperti pada pasien-pasien pasca tracheektomi akan memiliki resiko terjadinya persalinan prematur. Kemudian juga pemilihan kasus yang tepat. Tentunya tidak hanya eh, harus dibutuhkan kerjasama tim yang baik, diperlukan diskusi multidisiplin, dan memberikan informasi penuh dan juga melibatkan pasien dan keluarga tentunya dari setiap tindakan yang dilakukan. Lalu juga tentunya ketersediaan fasilitas, yang mana beberapa prosedur tentunya memerlukan keahlian bedah khusus dan fasilitas yang memadai. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, manajemen dari konservasi fertilitas pada kanker ginekologi merupakan kemajuan yang signifikan dalam onkologi dan ginekologi, yang mana memungkinkan kita untuk mengobati penyakit sambil menjaga aspek vital dari kehidupan pasien. Tentunya peran kita sebagai dokter Obgyn eh, sangat penting dalam mengidentifikasi kandidat yang tepat, yang menjelaskan pilihan dan memberikan dukungan komprehensif pada pasien-pasien yang menderita penyakit tersebut. Lalu dengan pendekatan yang cermat dan berpusat pada pasien, kita dapat membantu pasien-pasien wanita usia produktif ini untuk em, menjalani penyakitnya dan tetap memiliki harapan untuk membangun keluarga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita dan pasien-pasien kita, dan dapat memberikan senyuman kembali kepada pasien-pasien kita dan keluarganya. Terima kasih, Dokter. Saya kembalikan kepada Prof. Haryono. Ya, terima kasih banyak Dokter Widiatma. Sudah sangat jelas sih tadi ya secara garis besar pada kanker serviks, endometrium, ovarium ya, terutama ya yang memang sangat banyak sekali ya. Eh, Mungkin nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan setelah kita mendengarkan untuk pembicara yang berikutnya yaitu Dokter Ecita. Ya, silakan Dokter Ecita, waktu dan tempat untuk Dokter Ecita. Silakan dok. Ya, Assalamualaikum ya, Prof. Haryono. Izin melanjutkan presentasi. Saya menggantikan Dr. Rahmana, dokter. Kemudian,
Ya, share screen. Ya. Jadi topik pada siang hari ini adalah ginekologi, cancer, dan fertility preservation. Jadi pada kanker ginekologi bisa kita tahu adalah kanker yang berasal dari organ reproduksi wanita, terdiri dari kanker vulva, vagina, serviks, endometrium atau kanker corpus uteri, kanker tuba falopi, kanker ovarium dan gestasional tofoplastik neoplasia. Sesuai dengan Globokan WHO di 2020, 5 kanker terbanyak yaitu eh, kita masih gen onko masih masuk ke dalam kanker kedua. Nah, ranking kedua yaitu kanker serviks dan pada wanita. Tiga kanker terbanyak di Indonesia yaitu kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker endometrium. Dari kanker serviks pada stadium dini, tentu manajemennya adalah melakukan operasi histerektomi radikal dan dilanjutkan dengan kemoradiasi, dan pada stadium lanjut akan ditata laksana dengan kemoradiasi. Radioterapi pada kanker serviks ini merupakan terapi kanker serviks pada stadium lanjut, yang mana setiap kanker serviks pada stadium dini selalu ada kemungkinan juga untuk dapat mendapatkan terapi ini, dan terapi ini adalah yang dapat menyebabkan uterine damage dan ovarium pada kondisi pasien yang harus mendapatkan radioterapi eh, bisa kita lakukan preservation untuk menghindari efek dari radioterapi. Tindakannya adalah transposisi pada ovarium, yaitu menyelamatkan ovarium dari efek radiasi, dikerjakan pada kondisi pasien dengan kanker ovarium dengan usia reproduktif, dan didapatkan stadium kanker serviks stadium dini atau pada kanker stadium lanjut sebelum menjalani radioterapi. Dan insiden kanker serviks ke metastasis ke ovarium adalah kecil. Insiden metastase ovarium pada kanker serviks dengan adenokarsinoma didapatkan 53 sampai 8,2% pada hasil histopatologi squamous cell karsinoma, yaitu 0,66% hingga 1,5%. Bagaimana konsep fertility sparing pada kanker serviks? Fertility sparing ini adalah mengangkat serviks hingga parametrium dan seperti ke atas vagina, yang mana mempertahankan fundus dan korpus uteri. Kandidat pada fertility sparing surgery pada kanker serviks adalah tentu dengan fertility wish yang didapatkan usia kurang dari 40 tahun pada stadium 1A1, 1B1 dan ukuran tumor yang less than 2 cm dengan KGB negatif dan jenis histopatologis squamous cell karsinoma dan adenokarsinoma. Peran kemoterapi pada kanker serviks bukan sebagai terapi utama. eh, Kemoterapi juga bisa menjadi sebuah radiosensitizer untuk mendampingi radioterapi. Fertility sparing pada kanker serviks tentu pada stadium dini bila memenuhi syarat dan mempertahankan fundus, korpus, dan ovarium. Pada stadium lanjut, terapi utamanya adalah radioterapi, maka fertility preservation yang dilakukan semuanya memerlukan surrogasi. Jadi cryptopreservation oocyte, embrio, atau jaringan dari ovarium. Bagaimana dengan kanker ovarium? Dari tipe histopatologi kanker ovarium, seperti yang kita tahu, ada sel stroma cell, germ cell, dan surface epithelium stromal. Pada germ cell, 5% merupakan 5% dari seluruh diagnosa kanker ovarium, yang 70% terjadi pada usia 10 hingga 30 tahun. Ini sangat kemosensitif dan sebagian besar di stadium dini, dan hampir semua dilakukan fertility sparing surgery yang kemudian bisa dilanjutkan dengan kemoterapi.
Prinsip utama pada kanker ovarium yaitu adalah terapi utamanya merupakan operasi, kemudian terapi tambahannya adalah kemoterapi, dan peran radioterapi di sini minimal pada pasien dengan kanker ovarium. Tujuan operasi pada kanker ovarium pada stadium dini adalah mengangkat tumor dan menentukan stadium secara akurat untuk menentukan terapi pasca operasi. Dan pada stadium lanjut, mengangkat tumor sampai dengan residu nol. Bagaimana kandidat fertility sparing pada kanker ovarium? Bila didapatkan histopatologinya adalah tipe germ cell, bisa ada kemungkinan dan pasien masih memiliki fertility wish, maka kita bisa melakukan close follow up. Dan bila pada kanker ovarium yang tipe epitel dengan syarat dia ada pada stadium 1A hingga 1C, unilateral, gradingnya ada di 1 dan 2, dan bisa melakukan close follow up. Fertility preservation pada CA ovarium, eh, di mana fertility ini surgery masih bisa kita lakukan bila memenuhi indikasi dan juga bisa dilakukan pada kriptopreservasi oocyte atau embrio non ovarial tissue sebelum operasi fertility sparing dilakukan, dan kita bisa memberikan GnRH agonis untuk mempreserve ovariumnya. Bagaimana dengan kanker endometrium? Ini merupakan kanker terbanyak ketiga di Indonesia, yang mana sebagian besar terdiagnosa pada stadium dini dengan terapi definitif adalah histerektomi, terapi konservatif adalah terapi hormonal, dan insiden dari segi umur rata-rata lebih dari 63 tahun. Nah, ini adalah operasi pada kanker endometrium, bisa kita lakukan TAHBSO dan TAHBSO dengan PLND kita lakukan bila didapatkan hasil PA adenokarsinoma kritika dengan histopatologi high risk, didapatkan infiltrasi serviks, infiltrasi extrauterine, dan invasif komiometrium. Dilakukan limfadenektomi, KGB dari pelvis hingga KGB para aorta. Preservation ovarium saat operasi kanker endometrium adalah bila usia pasien masih reproduktif aktif less than 45 tahun, kemudian dengan hasil histopatologi low grade endometrial carcinoma, didapatkan invasif myometrium less than 50%, tidak ada extrauterine disease, dan bila ovarium ditinggal, dilakukan salpingectomy. Pada preservation ovarium tidak dianjurkan pada perempuan dengan family history BRCA mutasi dan Lynch syndrome. Ini rekomendasi yang bisa eh, kita kerjakan pada konservatif management di endometrial cancer. Ini guideline terbaru di 2021. Nah, ini adalah manajemennya pada konservatif kanker endometrium, memberikan medroxyprogesterone asetat 400 hingga 600 mg per hari atau megestrol asetat 160 hingga 360 mg per hari atau ILG-IUS, dan plus minus oral progestin. Dievaluasi bagaimana responnya hingga 6 bulan, dan bila tidak ada respon dalam 6 bulan ke depan, maka terapi definitif harus dijalankan, dan histerektomi dengan BSO disarankan bila sudah childbearing. Di sini disebutkan fertility preservation dengan treatment gonadotoxic therapy didapatkan diberikan sesuai dengan pasien yang masih menginginkan fertility preservation. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pada beberapa jurnal menyarankan bahwa pemberian pada pemberian ovarial uh, preservation atau immature oocyte dideskripsikan
Ada beberapa, only a few pregnancy have been reported. Peran fertility preservation pada kanker ginekologi, yaitu pada kanker serviks stadium dini, bisa dilakukan fertility sparing. Kemudian pada kanker serviks stadium lanjut, semua perlu surogasi oleh karena terapi definitifnya adalah kemoradiasi. Pada kanker ovarium stadium dini, yang dilakukan fertility sparing dan kemo, bisa dilakukan cryptopreservation oosit embrio. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah ada satu pertanyaan ini ya. Mungkin bisa dijawab nanti ya. Eh, oleh keduanya nih, bisa nih ya. Mengenai pertanyaannya ini. Pada perkiraan stadium berapa seorang spesialis obstetrik ginekologi non-onkologi dapat atau boleh menangani kanker endometrium? Mungkin bisa dijawab dulu. Baik, Prof. Ya, silakan dok. Prof. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya mengenai stadium kanker endometrium untuk yang dapat dilakukan oleh Spioge non-onco ya. Ini mm, saya tidak tahu sebenarnya kesepakatannya ke depannya seperti apa ya, karena memang seperti pada stadium satu si endometrium stadium 1A ya, yang dengan hasil histopatologi yang eh, masih endometrioid itu sebenarnya kan cukup dilakukan HTSOB saja gitu ya, simpel HTSOB atau histerektomi ekstravasial, yang mana sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan oleh eh, TS sejawat SPOG umum, cuman mungkin saya kembalikan kepada eh, perhimpunan. Mungkin ada ada dulu saat saya di Bandung mungkin saya sempat mendengar ya, sebenarnya bisa-bisa saja, cuman mungkin ya saya kembalikan lagi kepada perhimpunan sendiri mengenai tata laksana seperti ini ya, karena pada dasarnya CM endometrium juga saat ini juga berkembang menjadi cukup kompleks ya, tidak hanya walaupun satu A ternyata banyak gitu ya, banyak hal-hal yang sekarang itu ternyata nggak cuma satu A ternyata gitu ya, ternyata dia bisa punya prognosis yang buruk gitu ya, apabila misalkan ternyata di satu A tapi ternyata eh, di P53 abnormal positif, nah itu berarti kita butuh adjuvan lagi gitu ya. Jadi mungkin tidak sesimpel itu sebenarnya, karena walaupun kesannya operasinya ya simple hysterectomy gitu, TSOB cukup, tapi ya pada dasarnya tidak sesederhana itu saat ini, apalagi baru keluar lagi panduan yang baru ya, mungkin nanti bisa kita bahas lagi bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Dokter Ecita gimana pendapatnya Dokter Ecita? Perannya kalau ada dokter SPOG non-onkologis yang mendapat kasus seperti ini. Ada nggak batasan-batasannya ya sebenarnya ya? Gimana? Silakan dok. Nggih, Prof. Har. Atau nun, Prof. Har. Belum di-unmute ya dok ya kali ya? Dokter Ecita mungkin atau sinyalnya kali ya? Iya, sinyalnya nge-freeze ya, Prof. Ya ini kelihatannya ya. Ya ini memang topik yang menarik sekali sih. Mungkin banyak juga ya kita ketemu di meja praktek ya. Apa sih sebenarnya ya
yang bisa diperbuat kalau masih memang belum belum menikah ya, apalagi belum menikah ya. Yang sudah menikah, saya belum punya anak saja pun tetap ingin ya untuk dipertahankan, jangan sampai mengorbankan fertilitasnya ya. Gimana dokter? Oh, dokter Ecita ini malah eh, putus ini dokter Ecita ini. Ya, oke. Ya mungkin sambil mengisi waktu, eh, mungkin saya juga ingin ini ya ada urun pendapat sedikit ya. Memang sebenarnya sih tidak ada batasan yang jelas sih ya. Jadi artinya kalau dari perhimpunan ya, dari perhimpunan itu sebenarnya kita mengacunya ke kompetensi saja ya. Jadi sebaiknya sih memang tetap didiskusikan atau dikonsulkan ke sejawat yang memang di onkologi, dan tentunya juga yang ada di subfertil ya atau subspesialisasi fertilitas ya. Karena ini adalah untuk menimbang, yang paling penting kan prinsipnya adalah risk and benefit-nya. Jadi kalau risk-nya lebih besar, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Dan tentunya tadi yang sudah seperti dibicarakan oleh Dokter Vidiatma itu sangat benar sekali ya. Jadi sama-sama ke stadium misalnya kanker endometrium stadium 1A itu bisa berarti sangat eh, berbeda setelah kita sekarang kan ada klasifikasi baru ya, klasifikasi molekuler ya, di mana ada pemeriksaan mutasi pada pol E ya, terus adanya juga misalnya eh, 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 abnormalitas pada P53 ada atau tidak ya, MMR-nya bagaimana ya, defisien atau tidak ya, itu sebenarnya ada maknanya tuh semuanya ya. Jadi eh, memang kadang-kadang hal-hal seperti itu mungkin sebaiknya juga dikonsultasikan. Bukan berarti terus nanti akan diatasi semua oleh seorang gyn onco sih. Ini pendapat saya pribadi ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi mungkin oleh dokter Vidiatma ya. Mungkin setelah dikonsulkan ke seorang gyn onco, mungkin seorang gyn onco mungkin bisa ikut membantu sejawat yang lain dari sisi kanker atau dari sisi onkologinya. Jadi kalau seumpama ini terlalu beresiko untuk dipertahankan, pasti seorang gyn onco akan memberikan ekspertisenya ya, ekspertise atau apa nih, atau anjuran ya, baik ke pasien maupun ke sejawat semua eh, mengenai kira-kira masih pantas atau tidak nih dipertahankan ya, dikonservasi. Dan tentunya juga kalau sudah kepepet nih ada misalnya ada hiperplasia yang atipik ya, bahkan ada kanker endometrium. Wah, ini dokter Ecita sudah kembali nih. Mungkin juga perlu dikonsultasikan ke sejawat kita di fertilitas ya, supaya tahu nih kansnya gimana kalau dipertahankan. Ya, monggo dokter Ecita, silakan dokter Ecita tadi karena putus ya tadi ya. Ya, Tinggi, silakan Prof. dok. Ya. Iya. Mohon maaf, Prof. Sinyalnya sulit, Prof. Tinggi. Ya, silakan dokter Ecita. Bagaimana pendapatnya dokter Ecita mengenai pertanyaan tadi ya? Itu menarik juga ya. Sebenarnya banyak sekali sih yang berhadapan dengan hal seperti itu ya. Bahkan di meja praktek dokter Ecita pun mungkin banyak tuh yang menanyakan gimana ya, saya katanya ada kanker endometrium tapi belum punya anak nih. Bagaimana dokter Ecita? Peran obstetrik ginekologi yang non onkologis. Tinggi, Prof. Izin, Prof. Mungkin bila pasien fertility sparing dengan CA endometrium eh, pada kondisi fertility sparing, menurut saya tidak ada harus dikonsulkan ke multidisiplin tim, nih, Prof. Harus bersama dengan konsultan fertility endokrinologi bersama dengan ginekologi onkologi, Prof.
Terus kira-kira ada batasan nggak seberapa jauh ya, dok ya? Seorang gyn umum tuh boleh mengatasi ini, mengatasi kanker ginekologi, tapi dia masih ingin fertilitas, atau bahkan mungkin sejawat kita yang ada di subspesialisasi KFR ya. Gimana dok kalau menurut dokter? Gripol mungkin juga tergantung dari hasil histopatologinya, gitu, Prof. Bila hasil histopatologinya eh, tidak ada hasil histopatologinya adalah well diff, kemudian tidak ada invasi miometrium, juga harus disertai MRI, gitu, Prof. Iya, iya. Oke, Setuju sih dok. oke, gitu, Prof. Menurut saya ngaten, Prof. Iya. Mungkin ada tambahan dari Prof Har yang lebih banyak menangani pasien, Prof. Oh ya, enggak juga sama aja dok. Jadi kalau ya tadi sih kalau saya sih lebih kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita eh, melihat tuh memandangnya dari sisi atau point of view-nya seorang gyne onko ya. Jadi biasanya kita lebih memikirkan risknya untuk terus berkembang menjadi cancer sehingga prognosisnya menjadi lebih buruk gitu. Kalau dia, kalau seorang pasien dipertahankan terus misalnya si endometrium tapi nggak diangkat dan sebenarnya sudah ada batasan-batasan ya kalau misalnya kita lihat di NCCN ya sebenarnya sih ada ya. Jadi misalnya kalau dengan atipik ya, kalau dengan atipik tuh kalau nggak salah di NCCN yang terbaru, eh, eh, hiperplasia atipik itu tidak bisa dipertahankan lebih lama dari 6 bulan misalnya, ya. 6 bulan pun juga kalau eh, pasiennya ini cukup nurut nih, cukup taat nih dengan pengobatan anti estrogennya gitu tuh lebih sudah disiplin ya. Kalau dari dokter Vidiatma, ada lagi dok yang kira-kira mau ditambahkan? Ya, Prof. Lebih mungkin yang saya dapatkan di sampai saat ini ya, Prof, di yang saat ini ditangani, mungkin ada pasien-pasien yang mung- sebenarnya mungkin sudah dilakukan konservasi surgical stage, maksudnya tindakan konservasi atau preservasi yang sudah dilakukan misalkan oleh sejawat-sejawat di daerah. Cuman terkadang mungkin yang masih dilupakan what next-nya mungkin ya. Apa jadi harus dijelaskan lagi sebenarnya planningnya apa nih ke depan gitu. Mungkin itu yang harus lebih ditekankan bahwa kalaupun semisalkan itu suatu keganasan, pastinya kita tidak bisa bertenang-tenang saja. Walaupun bagian keganasan sudah kita ambil, tentunya tetap ada planning ke depannya, apa yang harus dilakukan, kapan harus kita bertindak lebih lanjut seperti itu, kapan kita bisa menunggu seperti itu mungkin Prof. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kebetulan ada lagi nih, ada pertanyaan nih. Oh, pendapat ya dari eh, Dr. Indri Budiarti ya, saat diagnosa keganasan endometrium, sepertinya opsi mempertahankan fertility bukan pilihan, karena kualitas wanita itu bisa menjalani hidup yang cancer free lebih penting. Putusan pastinya kembali ke pasien. Ya, ada yang mau menanggapi kira-kira? Ya, Prof. Izin, ya, Prof. Izin, Prof. Ya, Kebetulan baru baru beberapa 1 bulan terakhir lah dapat pasien seperti ini juga, Prof. Saya endometrium stadium 1A. Awalnya saya konservasi dan ternyata baik hasilnya begitu ya. Cuman pada akhirnya setelah dikonservasi, pasien dan suami lebih memilih untuk saya sudah dok angkat saja, dioperasi saja begitu ya. Ya sudah, mau dikata udah pilihan pasien dan ternyata setelah dioperasi hasilnya ya bagus ternyata gitu ya, cuman ya mungkin ya kita tidak tahu juga ya ke depannya kalau kita biarin mungkin bisa tumbuh lagi atau apa seperti itu, tapi ya kembali kepada eh,
fertility wish dari pasien itu sendiri ya yang harus kita hormati juga ya Prof. Seperti itu Prof. Ya, baik. Ya, benar sih ya. Jadi sebenarnya sih memang hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Saya setuju sekali dengan Dr. Vidiatma ya. Ini pendapatnya Dr. Indri Budiati ini juga sangat benar ya. Jadi sebenarnya sih ya, ya memang. Jadi sekali seorang itu cancer tetap cancer. Tapi memang bukan berarti tidak ada sama sekali sih ya. Memang misalnya untuk kanker serviks gitu ya kali ya dok ya. Kalau yang stadium tadi seperti yang diutarakan oleh Dokter Vidiatma maupun Dokter Echita ya. Misalnya kanker serviks ya yang masih awal sekali ya. Lesinya juga masih kurang dari 2 senti ya. Banyak sekali trial-trial yang sudah membuktikan bahwa terapinya bisa saja tetap mengkonservasi uterusnya gitu ya. Dan termasuk CA endometrium ya. Mungkin Dokter Echita bisa menceritakan sedikit mengenai CA endometrium yang atau CA cervix yang kira-kira masih layak tuh yang seperti apa ya dok ya? Nggih, Silakan dok. siap Prof. Nggih, matur nuwun Prof Haryono. Nggih, jadi eh, karena ada grading terbaru dari CA endometrium dengan molekular, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan kuret dari pasien CA endometrium dengan fertility wish itu, Prof, dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Yang paling minimal yang bisa kita lakukan di era BPJS ini adalah memeriksakan P53. Jadi kalau misalnya P53-nya itu positif, maka menurut saya tidak ada opsi untuk bisa dilakukan fertility sparing. Dan bila P53-nya memang didapatkan positif, maka harus konsultan onkologi yang mengerjakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Prof. Hardok. Prof. Ya, sebenarnya sih hampir sama ya. Jadi memang ada beberapa persyaratan ya. Dan kalau menurut saya sih persyaratan itu dari waktu ke waktu tuh memang sangat dinamis ya. Jadi misalnya seperti contohnya kanker endometrium dan bahkan kanker serviks ya. Dulu yang namanya kanker serviks begitu sudah bukan karsinoma in situ lagi, tetapi sudah menembus membran basal itu dulu nggak ada ampun ya. Hanya memang beberapa, tapi belum terbukti di systematic review-nya melakukan tracheostomy ya atau cervicotomy ya. Tapi pada saat ini sudah berubah tuh pada CA cervix ya. Ada shape trial ya. Jadi memang eh, konservatifnya itu lebih besar lagi. Nah, itu mungkin yang diperlukan ya kali ya oleh sejawat kita yang bukan berkecimpung di Gin Onco ya untuk berkonsultasi itu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut ya sebenarnya ya. Dan seperti misalnya juga saya endometrium ya tadi Dokter Echita dan Dokter Vidiatma sudah panjang lebar sebenarnya ya. Oke, baik deh. Dokter Vidiatma ada yang mau ditambahkan lagi? Ah, misalnya kalau pada kanker ovarium bagaimana, Dok? Ya, mm, pada kanker ovarium Hmm. ya cukup sering juga saat ini ya Prof kita dapatkan masih usianya cukup muda, kadang 19 tahun, masih 20 tahun itu didapatkan keganasan. Pada kasus-kasus yang germ cell mungkin yang respon ya harapannya biasanya sampai stadium 1C pun masih kita tetap tata laksana konservatif, bisa kita lanjutkan kemoterapi. Cuman tentunya tetap harus waspada em, apabila germ cell-nya itu tipe yang mix, maka akan lebih berbahaya. Kadang-kadang juga menyebabkan tidak respon terhadap kemoterapi. Em, Beberapa tetap ada yang akhirnya bisa bertahan. Saya juga ada beberapa pasien yang sampai saat ini masih saya pantau melakukan konservatif cycle staging. Sampai saat ini masih terpantau baik. Semoga bisa hingga mendapatkan keturunan nantinya, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Ini sekarang jam berapa nih? Oh, masih ada waktu lagi sih sebenarnya. Dokter Ecita ada lagi yang mau disampaikan kalau mengenai kanker ovarium gimana Dokter Ecita?
kemoterapi itu gimana? Nggih, Prof Har, Bahaya matur nggak? nuwun. Ya, Nggih, matur nuwun, Prof. Jadi pada CA ovarium, menurut saya, Prof, boleh kita lakukan konservatif surgery, apapun jenis selnya, asal masih di early stage, ya, Prof. Tapi bila sudah didapatkan kekambuhan di kemudian hari, maka tidak ada opsi untuk dilakukan konservatif. bagaimana dengan kemoterapi dok? Kira-kira dok, pasiennya takut nggak ya dikasih kemo ya? Dokter siapa nih? Dokter Ecita gimana dok? Kalau dikasih kemo, boleh nggak? Putus kali ya. Kalau menurut dokter Fidiatma, dokter Iya, memberikan Prof. juga dok kemo. Iya, Prof. Cuman kemonya kalau terhadap panduannya pada pasien-pasien yang masih usia reproduktif, bisa kita berikan GnRH terlebih dahulu ya, Prof, untuk menekan dari eh, ovariumnya tersebut. Harapannya ya sel-sel ovariumnya itu tidak banyak yang rusak saat kita menjalankan kemoterapi, Prof. Sehingga harapannya setelah selesai kemoterapi, cadangan ovariumnya masih cukup untuk melanjutkan ke kehamilan, Bro. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter Fidiatma, dokter Ecita. Ini juga mungkin karena keterbatasan waktu ya, sudah 16.28. Mungkin bisa saya rangkumkan sebagai berikut ya. Jadi bahwa preservasi fertilitas itu pada kanker ginekologi dimungkinkan secara umum adalah masih di awal ya. Jadi baik kanker serviks, kanker endometrium maupun kanker ovarium itu harus di awal ya. Lalu bagaimana dengan kanker vulva dan vagina? Kanker vulva dan vagina itu jarang sekali. Pertama, kawasan yang lebih tua dan lokasinya juga biasanya eh, dekat struktur penting reproduksi dan juga kasusnya jarang ya. Dan kalau mengenai kanker serviks ya, usia muda itu juga mesti dipertimbangkan ya, apakah masih benar-benar bisa ada pembuahan atau tidak ya. Tadi juga sudah diutarakan mengenai histologinya, stadiumnya ya, dan adanya terapi yang lebih konservatif ya. Dan kalau untuk kanker endometrium itu juga tentunya yang stadiumnya awal dan juga yang resikonya rendah, termasuk resiko dari klasifikasi molekuler yang saat ini sedang apa dibicarakan banyak orang ya, itu juga resikonya rendah secara molekuler. Dan bagaimana dengan kanker ovarium? Kalau kanker ovarium tadi sudah diutarakan oleh Dokter Ecita bahwa yang terpenting adalah selain usia juga masih muda dan stadiumnya sedini mungkin. Ya, baik ya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan semuanya jelas. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke pembawa acara ya, Dokter Dewita. Silakan, Dokter Dewita. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih kepada moderator kita sore hari ini dengan Prof. Haryono dan kedua narasumber kita yaitu Dr. Ecita dan Dr. Fidiat Makbari untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai fertility sparing manajemen pada kanker ginekologi. Baiklah, selanjutnya ada pengumuman. Kami ingin mengumumkan ada acara kita bersama di akhir tahun yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Arts Updates in Gynecologic Tumor Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Maison Pine Hotel Bandung. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian 100 kali ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat sampai akhir di hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ashogi kali ini dapat diakses di akun Ashogi di YouTube. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menangani pasien kita sehari-hari. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta dalam Ashogi sore hari ini. Izin kami mengingatkan untuk ikut dalam Ashogi selanjutnya di seri ke-179 dengan topik
peran IVA dan teledo IVA dalam screening kanker serviks. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASHOGI sore hari ini. Saya tutup pertemuan sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Pak Donald. Terima kasih Pak semuanya. Reza. Ini